Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusril Dimansa akan menjelaskan bagaimana cara mengecek sebuah transistor apakah masih berfungsi dengan baik. Di sini saya menggunakan transistor jenis L718 dan tester analog. Pertama-tama kita ubah clock menjadi kali 10. Jika sudah di sini kita terdapat dua jarum. Kita hubungkan jarum hitam ke probe paling tengah. Nah, lalu kita hubungkan probe yang merah. Kita hubungkan jarum merah dengan probe yang paling kanan. Nah, jarum akan bergerak, menandakan bahwa MOSFET ini berjalan dengan baik. Kemudian kita lakukan tahan probe hitam di tengah, lalu kita pindahkan probe jarum jam merah ke probe paling kiri. Jika jarum jam tidak bergerak, maka dapat dikatakan bahwa probe ini transistor ini masih berfungsi dengan baik. Kita tempelkan kembali ke probe paling kanan. Jarum jam tidak bergerak, berarti transistor ini berjalan dengan baik. Kemudian kita tempelkan kita tahan jarum merah di paling kiri. Lalu kita tempelkan jarum hitam ke probe paling kiri. Tidak bergerak. Kemudian tempelkan jarum hitam ke probe yang paling tengah kembali. Nah, jarum jam bergerak, menandakan bahwa transistor ini masih berfungsi dengan baik. Mungkin cukup. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial dalam pengecekan dioda. Di sini saya memiliki dua jenis ukuran dioda. Ada yang ukuran besar sebesar 3 ampere dan yang kecil ini berukuran 1 ampere. Sebelum mulai ke tahap pengecekan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian pada dioda ini. Pada dioda memiliki dua kaki katoda dan anoda. Untuk mengetahui kaki katoda, kita bisa lihat di bagian sini, di gelangan putih ini. Kaki yang memiliki gelangan putih ini merupakan bagian kaki katoda. Sedangkan untuk sebelahnya di sini merupakan kaki anoda. Begitupun sama dengan dioda yang ini. Oke, lanjut ke tahap pengecekannya. Di sini kita atur terlebih dahulu skala pada multimeter ini ke bagian skala ohm. Kita atur ke kali 10. Kita coba langsung ke pengecekannya. Di sini untuk probe merah kita tempelkan ke bagian katoda, sedangkan yang probe hitam ke bagian anoda. Jika jarum ini bergerak, berarti dioda ini masih berfungsi. Nah, sebaliknya
Untuk bagian primer yang dibalik ini seharusnya jarum tidak bergerak. Kalau misalkan bergerak berarti dioda ini mengalami kerusakan. Oke. Di sini jarum tidak bergerak ya. Berarti dioda ini masih berfungsi. Ya, kalau misalnya dibalik lagi ini bergerak. Kita coba tes yang kecil ini. Dioda yang kecil. Agak susah sih. Oke. Sama bergerak juga. Kita coba balik. Tidak bergerak. Berarti kedua dioda ini masih berfungsi dengan baik. Itulah tutorial dalam pengecekan dioda. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya Sigit Gunawan akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran atau cara mengukur sebuah resistor. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, untuk mengukur suatu nilai resistansi atau hambatan, jarum pengukurannya itu berada di atas, paling atas ini. Dengan sisi kanan itu bernilai 0 dan sisi kiri itu bernilai tak terhingga. Kemudian untuk melakukannya kita putar skala mulai dari skala yang paling besar. Kita putar skalanya ke skala 10K. Kemudian di sini saya mempunyai sebuah resistor yang bernilai yang mempunyai cincin yaitu coklat, merah-merah, emas. Untuk mengetahui berapa hambatan yang dipunyai oleh resistor ini, kita lakukan pengukuran dengan skala yang 10K dulu. Oke, seperti kita lihat menunjuk ke angka tersebut. Di sini saya juga masih belum tahu terhadap sebuah penghitungan spesifiknya. Maka dari itu coba kita lakukan kita turunkan skalanya misalkan untuk mengetahui lebih spesifik terhadap nilai resistor ini. Kita lihat. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sebelum kalau kita menurunkan skala pengukurannya ini, jangan lupa lakukan kalibrasi. Oke, kita lihat pada jarum ukur. Kita lihat pada jarum ukur tersebut, di situ ada sebuah cermin. Usahakan pandangan kalian tegak lurus terhadap cermin tersebut. Apakah jarumnya sudah lurus atau belum terhadap garis 0. Apabila dirasa sudah, maka kita lakukan pengukuran. Oke, kita lihat ini nilainya. Kita zoom. Di situ dia masih belum bisa diem ya, menunjukkan satu strip 2 ya, 1,2, yang berarti nilai resistansi atau nilai hambatan dari sebuah resistor yang memiliki cincin coklat merah-merah emas ini mempunyai 1,2K ohm, kurang lebih toleransi 5%, atau 1200 ohm yang mempunyai toleransi 5%. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberitahu
bagaimana cara mengukur komponen kapasitor apakah masih baik atau tidak untuk menyimpan arus sementara. Di sini saya mempunyai kapasitor 2,2 mikrofarad yang terus mempunyai tegangan 450 volt. Untuk mengukur sebuah kapasitor, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan skalanya. Di sini skalanya kita arahkan skala ini ke 1 seperti ini, ke 1K. Kemudian hubungkan probe hitam pada kutub negatif dari sebuah kapasitor. Kutub negatif pada sebuah kapasitor yaitu yang ada seperti ininya. Kita hubungkan. Nah, kemudian untuk probe merah kita hubungkan ke kutub positifnya. Jika misalkan nanti ketika dihubungkan jarumnya akan naik kemudian turun lagi, berarti sebuah kapasitor masih berfungsi dengan baik. Tetapi apabila misalkan kita hubungkan ini probe merahnya, kemudian dia menunjukkan angka dan tetap di jarum, menunjukkan angka dan tetap gitu, nggak kembali lagi, maka sebuah kapasitor rusak. Atau misalkan dia ketika kita ukur, kita hubungkan dia nggak jalan, berarti kapasitor juga rusak. Kita coba sekarang. Nah, jadi kalian lihat dia balik lagi, berarti kapasitor ini masih berfungsi. Kita coba sekali lagi. Nah, jika seperti itu berarti sebuah kapasitor masih berfungsi. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.